spirit akhlak yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ternyata ini yang harus kita syukuri. Ternyata spirit akhlak itu masuk ke dalam sendi-sendi dasar negara Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Pancasila. Nah, ternyata Pancasila itu kalau kita pelajari dari sila pertama sampai sila yang kelima, isinya itu justru merupakan spirit akhlak. Nah, kita lihat spirit akhlak yang pertama bicara tentang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini kan memberikan satu motivasi pada seluruh bangsa Indonesia bagaimana dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara wajib menjunjung tinggi norma-norma luhur ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini spirit akhlak yang luar biasa. Jadi artinya dalam Pancasila itu sendiri sebetulnya spirit akhlak sudah ada. Nah, begitu juga sila kedua. Kalau kita lihat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini bicara tentang kemanusiaan, adil, adab. Ini nilai akhlak yang luar biasa tingginya, yang selama ini memang wajib kita junjung tinggi. Jadi dari sila kedua tadi ada nilai akhlak yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Sehingga setiap bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dari mulai pejabat sampai rakyat, dari mulai kiai sampai santri, seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, harus menjunjung tinggi nilai-nilai adab. Nilai kemanusiaan itu apa? Akhlak. Nilai keadilan itu apa? Akhlak. Nilai adab itu apa? Akhlak. Subhanallah, subhanallah. Makanya tidak salah kalau selama ini selalu kita gaungkan bahwa Pancasila itu adalah warisan ulama. Jadi jangan dibentur-benturkan Pancasila dengan ajaran Islam. Bahkan Pancasila itu menjadi satu konsensus nasional antara para founding father, pendiri bangsa Indonesia dari semua agama. Nah, jadi pada saat perumusan Pancasila itu ada dari kelompok Islamnya, ada dari kelompok nasionalisnya, ada dari kelompok non-muslimnya, lengkap. Nah, saya pikir ini satu konsensus nasional yang berdiri atas dasar akhlak yang mulia. Nah, ini yang saya mau ingatkan. Yang ketiga. Nah, kalau yang ketiga kita bicara tentang persatuan Indonesia. Persatuan itu kan nilai akhlak. Hanya orang yang berakhlak yang mau bersatu. Nah, mereka yang ingin memecah belah bangsa, mereka yang ingin menghancurkan persatuan adalah mereka orang-orang yang tidak berakhlak. Jadi spirit akhlak itu sudah masuk, yaitu di dalam dasar negara Republik Indonesia. Subhanallah. Nah, sekarang yang keempat, kita perhatikan di sini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Subhanallah. Itu kata kerakyatan yang dipimpin. Itu kan menunjukkan bagaimana rakyat dituntun. Nah, untuk apa? Untuk tunduk patuh kepada pimpinan. Ini akhlak. Ini akhlak. Nah, kemudian kerakyatan yang dipimpin ini juga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kalau tadi rakyatnya dituntut untuk patuh taat kepada pemimpin sebagai satu bentuk akhlak yang mulia, pemimpinnya juga dituntut. Nah, dituntut apa? Hikmat bijaksana. Jadi akhlak itu adalah bagaimana seorang pemimpin memimpin dengan hikmat dan bijaksana. Kalau dia tidak hikmat, dia tidak bijak, maka dia tidak punya spirit akhlak. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan. Subhanallah. Itu kata permusyawaratan. Musyawarah mufakat itu salah satu inti ajaran Islam dalam bermuamalah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, musyawarah mufakat itu justru salah satu intisari akhlak. Jadi siapa yang ingin menjadi pemimpin? Apakah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa, pemimpin negara? Dia harus menjunjung tinggi musyawarah mufakat. Dan ternyata musyawarah mufakat itu merupakan ciri sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang pernah
dibangun oleh para founding father kita. Subhanallah. Jadi nilai akhlak, spirit akhlak ini memenuhi ruang-ruang Pancasila. Subhanallah. Jadi sudah tidak betul kalau ada yang ingin mengadu-ngadu agama dengan Pancasila. Nah, jadi kalau siapapun yang ingin mengadu agama dengan Pancasila, mereka tidak berakhlak. Karena Pancasila itu sendiri terbangun, terdiri, lahir lewat spirit akhlak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Kalau sudah bicara nilai keadilan, itu akhlak. Apalagi tujuannya mensejahterakan bangsa Indonesia, itu akhlak. Jadi bukan memiskinkan. Kalau memiskinkan dan memelaratkan bangsa Indonesia, itu tidak berakhlak. Nah, kesimpulan yang saya mau sampaikan di sini adalah, ternyata spirit akhlak mulia itu sudah ada, dituangkan oleh para founding father, para pendiri bangsa Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini saya ingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar pilar negara, bukan. Tapi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi jelas di sini bahwa ketuhanan yang Maha Esa bukan sekedar pilar negara, tapi lebih dari pilar negara, merupakan dasar negara. Apa beda pilar dengan dasar? Pilar itu kan cuma tiang. Nah, tiang itu bisa dirubuhkan, bisa diganti kapan saja. Nah, sedangkan dasar itu fondasi. Sangat mendasar sekali, sangat fundamental sekali. Nah, karena itu saya termasuk yang tidak setuju kalau Pancasila sebagai dasar negara disebut sebagai pilar negara. Karena itu jadi menurunkan derajat Pancasila itu sendiri. Kalau kulihat kembali ke soal akhlak, yang penting satu kabar gembira buat kita semua, bahwa nilai-nilai akhlak, spirit akhlak, ruh akhlak ada dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Baik landasan ideal Pancasila maupun landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, sekarang akhirnya sampai ke bagian keempat yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, bagian yang keempat, setelah tadi kita bicara tentang bagaimana spirit ukhuwah persaudaraan persatuan ada dalam aksi 212 sejak tahun 2016. Kemudian bagaimana tadi kita juga sudah bicara tentang akhlak Nabi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau untuk penjemuran akhlak. Kemudian kita lanjut dengan spirit akhlak dalam Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu tentang revolusi akhlak. Jadi kalau sekarang kita sedang gaungkan revolusi akhlak, revolusi akhlak. Nah, akhlak yang dimaksud akhlak kemana? Akhlak yang tadi sudah kita bahas dari awal sampai barusan. Nah, ini semua merupakan bagian daripada revolusi akhlak. Nah, sehingga di sini saya hanya ingin memberikan satu kesimpulan singkat saja, bahwa revolusi akhlak ini memiliki level. Nah, jadi ada levelnya. Nah, level yang pertama adalah level individu. Artinya, kalau kita bicara revolusi akhlak di tataran level individu, maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini, semua elemen bangsa, kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat. Secara cepat dari sifat-sifat khianat kepada amanah, pembohong kepada jujur, koruptif menjadi non-koruptif, suka maksiat menjadi meninggalkan maksiat. Nah, ini harus masuk di seluruh, yaitu elemen masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui dakwah, melalui ajakan, melalui seruan, melalui nasihat, melalui diskusi-diskusi, melalui tulisan-tulisan, melalui rekaman-rekaman. Kita ajak semua dengan dakwah. Nah, bagaimana seluruh masyarakat Indonesia, individu-individu bangsa Indonesia, siapapun dia,
yang menginginkan Indonesia bermartabat, yang menginginkan Indonesia berkah, ayo mari kita lakukan revolusi akhlak. Nah, ini di level individu. Nah, sekarang yang kedua di level sistem. Tentu ada level individu, ada level sistem. Nah, di level sistem ini kita harus melakukan revolusi akhlak dari sistem berbasis materialisme, sekularisme, ke sistem berbasis tauhid sesuai sila ke-1 Pancasila. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini kan dasar negara. Ini dasar negara kita. Maka itu tidak layak dalam level sistem ini kita mengambil sistem di luar daripada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maka itu revolusi akhlak di level sistem, bagaimana caranya kita secara bersama-sama menggandeng seluruh elemen bangsa tanpa pengecualian, kita hijrah dari sistem berbasis materialisme, sekularisme ke sistem berbasis tauhid, yaitu berbasis kepada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana revolusi akhlak dalam level sistem ini, kita juga harus serius, fokus. Nah, yaitu melakukan suatu gerakan, perubahan, secepatnya, tidak bisa ditunda-tunda lagi, karena ini sudah merupakan satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab, penuh rekayasa, dan penyiksaan, serta tajam ke pihak yang kritis, tumpul kepada buzzer pendukung kekuasaan. Nah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, dalam level sistem ini, revolusi akhlak, kita juga harus bergerak secara cepat. Nah, perubahan yang tidak boleh ditunda lagi. Satu revolusi, satu perubahan yang cepat tapi dinamis. Cepat dan nggak boleh ditunda. Yaitu dari politik belah bambu dan adu domba kepada politik persatuan Indonesia. Jadi nggak boleh ada lagi politik adu domba. Oh, ini golongan saya, ini golongan Anda. Oh, ini golongan kritis, kami tidak sukai. Oh, ini golongan asal Bapak senang. Oh, ini kami sukai. Nggak bisa. Oh, yang ini diangkat, yang ini ditendang, yang ini dirangkul, yang ini dipukul. Tidak boleh. Karena dalam satu sistem kepemimpinan, seorang pemimpin yang memiliki leadership yang kuat, dia harus ada di atas semua agama, semua golongan, semua suku, semua ras. Dia tidak boleh hanya menjadi milik satu golongan saja, satu kelompok saja. Maka dia akan terdil. Sudah menjadi rahasia umum di mana-mana. Kita bisa lihat penegakan hukum yang tidak adil, adu domba, pecah belah, dan ini harus dihentikan karena ini merupakan sumber kegaduhan. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita juga perlu punya HSH. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini kan dasar penegakan hukum. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Ini kan dasar luar biasa untuk mencegah disintegrasi bangsa. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya, dasar musyawarah mufakat dengan sistem perwakilan. Nah, sebetulnya kita hanya tinggal melaksanakan saja. Enggak usah kita obok-obok ini Pancasila, apalagi diperas-peras. Mau dijadikan Ekasila, mau dijadikan Trisila. Nah, ini berbahaya sekali bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang kelima. Masih dalam tataran level revolusi akhlak. Dari revolusi akhlak di level sistem juga harus punya keberanian yang penuh tanggung jawab dan semangat, serius, fokus bagaimana kita melakukan hijrah dari sistem ekonomi riba ke sistem kapitalistik ke ekonomi berkeadilan sosial. Dari struktur ekonomi yang dikuasai segelintir orang kepada pemerataan sumber daya ekonomi. Nah, dari ekonomi tidak berkeadilan kepada ekonomi berkeadilan sosial. Nah, ini sesuai dengan amanat sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Jadi level itu sudah diamanati. Nah, kita sebetulnya hanya tinggal melaksanakan, menjaga, melestarikan. Nah, bagaimana semua ini bisa dijaga menjadi modal. Di sini adalah yang paling penting. Sekali lagi ini sangat mendasar sekali. Jadi tidak ada gunanya kita bicara secara teoritis, yaitu tentang revolusi akhlak yang sudah saya paparkan tadi, kalau poin akhir ini tidak kita jaga, yaitu bahwa revolusi akhlak ini mesti melibatkan semua komponen dan elemen masyarakat untuk menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi niatnya mesti ikhlas. Benda bukan. Niatnya mesti ikhlas. Yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menuju ke arah ini, kita harus buka pintu dialog. Kita harus selalu membuka diri untuk bicara dengan pihak mana saja. Kita harus siap mengkritik dan kita juga harus siap dikritik. Nah, jadi jangan merasa diri paling suci sendiri, paling benar sendiri, tidak. Nggak ada yang maksum di antara kita. Nah, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini ada kesalahan, ada kelalaian. Kita saling koreksi, kita saling informasi, dan kita saling koreksi. Nah, ini bagian-bagian daripada revolusi akhlak yang ingin saya paparkan soal revolusi akhlak ini.